Halo Sobat Justitia, saat ini kita sedang dihebohkan dengan kasus salah transfer dari bank kepada nasabah. Lantas sebetulnya bagaimana sih mengenai ketentuan maupun sanksi dari kesalahan salah transfer tersebut? Di edukasi hukum kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan dari salah transfer tersebut. Yuk simak penjelasannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa sektor perbankan menjadi lokomotif perekonomian di suatu negara, di mana perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Begitupun perbankan dapat menjadi sebuah wadah untuk menyimpan dana secara aman. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian, seiring perjalanan waktu, banyak politik hukum yang lain yang juga menopang keberlangsungan sistem perbankan. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank sebagai badan usaha memiliki karakteristik khusus loh, yaitu wajib menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi bank, karena keberadaan industri perbankan sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana dari bank tersebut. Dalam kegiatan perbankan dalam rangka menghimpun dan menyimpan dana nasabah, tentunya ada lalu lintas transaksi antara nasabah tersebut, yang mana biasa kita sebut dengan transfer dana dari pihak pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana, sampai dengan diterimanya dana oleh penerima tersebut. Nah, Sobat Justisia, dalam praktiknya ternyata juga terdapat suatu kekeliruan dalam sistem, yang mana bisa saja mengakibatkan terjadinya salah transfer dana tersebut. Lantas, bagaimana kemudian hukum bertindak dan masyarakat menyikapinya? Untuk jenis-jenis kekeliruan dalam transfer dana tersebut, terdapat berbagai jenis loh teman-teman. Di antaranya, yang pertama, penyelenggaraan pengirim melakukan kekeliruan, dan penyelenggaraan pengirim tersebut harus segera memperbaiki kekeliruan dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Penerima akhir melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer dana sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak. Penyelenggara penerima akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Kemudian, kekeliruan dari penyelenggara tersebut wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada penerima dengan tata cara perhitungan dan pembayaran yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Seringkali juga terjadi setelah salah transfer dana tersebut, si penerima dana itu tidak melakukan itikat baik dan malah mempergunakan dana yang masuk ke rekeningnya. Padahal dana tersebut bukanlah hak miliknya. Dalam ketentuan pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sobat Justisia, sekian edukasi hukum kita kali ini. Jadi, buat teman-teman yang hendak mentransfer dana dari rekeningnya kepada pihak lain, harap diperhatikan ya tujuan penerimanya. Jangan sampai terjadi salah transfer dana. Tentunya, kita juga menghindari adanya itikat yang tidak baik dari pihak yang bukan semestinya menerima transfer dana tersebut. Dan jangan lupa saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justisia Training Center. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.